3. Shalom saudara, selamat pagi. Saya sedang ada di lokasi Bait Allah yang dahulu. Di sini ada tembok bagian barat yang sering disebut orang tembok ratapan. Inilah kompleks Bait Allah. Barusan saya cek dengan informasi yang bisa dipercaya dengan para rabi soal persepuluhan. Ternyata persepuluhan itu tidak ada lagi, saudara. Persepuluhan itu dilakukan dahulu di Bait Allah kepada suku Lewi. Setelah itu tidak pernah ada lagi persepuluhan sampai hari ini. Kalau saudara tidak percaya, cek sendiri kepada para rabi. Ya. Jadi gereja itu bukan persepuluhan yang harus ditekankan, kebenaran. Bukan berarti persembahan tidak boleh, persembahan boleh. Tapi jangan pakai kata persepuluhan, nanti dibalas Tuhan, itu karangan manusia itu. Saya sudah cek sendiri, saudara silakan cek di Israel kalau tidak percaya. Tidak ada persepuluhan. Ya, berikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Itulah yang benar. Itulah ibadah yang benar. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kiranya ini bisa membuat saudara tercerahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Amin. Maaf saudaraku, mungkin Anda sudah mendapat pendidikan teologi sampai tingkat S8. Tetapi saya adalah seorang awam yang sama sekali tidak pernah menerima pendidikan teologi. Karena sejak lahir sampai saat ini, saya sudah berumur hampir mendekati 100 tahun. Masih duduk sebagai murid di sekolah Sabat, tidak tamat-tamat dan sampai kiamat tidak akan tamat dan tidak akan mendapat diploma teologi. Maaf saudaraku, keimanan saya bukan berdasarkan Rabi Yahudi atau Israel, karena Rabi Yahudilah yang menyelipkan Yesus. Keimanan saya berdasarkan apa yang tercatat dalam Alkitab, bukan berdasarkan orang atau pendeta. Tercatat dalam Alkitab, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak atau pintar, walaupun kamu sudah S8. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jauh sebelum zaman Musa atau Israel, perpuluhan sudah dibayar oleh Abraham dan Yakub. Kejadian 14 ayat 19. Lalu Melkisedek memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Persepuluhan itu milik siapa? Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Sekali lagi saya baca ya. Segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jika ada bendahara
tentu ada sekretaris dan pasti ada ketuanya. Artinya, Tuhan memiliki suatu organisasi. Walaupun perpuluhan itu adalah milik Tuhan, siapa yang mengelola? Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Sejak zaman Yesus sampai saat ini, Bani Lewi tidak bertugas lagi dalam kemah pertemuan. Apakah dengan demikian saya tidak lagi membayar persepuluhan? Tentu tidak, karena tidak ada tercatat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa sejak tidak bertugasnya lagi Bani Lewi dalam kemah Tuhan, persepuluhan tidak perlu lagi dibayar. Apakah dengan tidak bertugasnya lagi Bani Lewi dalam kemah Tuhan, maka otomatis saya berhak mengelola persepuluhan? Tentu tidak juga, karena tidak ada tercatat dalam Alkitab bahwa saya berhak mengelola persepuluhan. Dengan tidak bertugasnya lagi Bani Lewi dalam kemah pertemuan Tuhan, apakah organisasi umat Tuhan sudah bubar? Tentu tidak. Sampai saat ini masih ada organisasi umat Tuhan yang membutuhkan biaya atau dana yang bersumber dari persepuluhan. Persepuluhan gunanya adalah untuk menghidupkan organisasi umat Tuhan. Hal ini merupakan rancangan Tuhan menggerakkan hati Abraham dan Yakub membayar persepuluhan. Jika kita tidak memberikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan itu, berarti kita merampok milik Tuhan. Yeremia 50 ayat 11. Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Apakah ketika kita membayar persepuluhan adalah merupakan ibadah yang paling murni? Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Apakah ketika kita mengunjungi janda-janda dan yatim piatu yang sedang berkesusahan, cukup hanya mengatakan selamat atau bacakan doa saja tanpa berbuat apa-apa? Mari kita berpikir sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati.